Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rifki Sabrina dengan NIM 2210951029. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari topologi jaringan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAN dari kelompok 1. Pada jaringan ini menggunakan three-tier topologi, yang mana ada core layer, distribution layer, dan access layer. Pada core layer itu ada di DTI UNAN, dan distribution layer itu terdapat masing-masing satu switch DST untuk setiap gedung. Selanjutnya pada access layer itu merupakan lokasi perangkat pertama yang langsung berhubungan dengan pengguna. Jadi pada access layer ini singkatnya itu merupakan pintu masuk pertama bagi pengguna, tempat untuk mencolokkan langsung semua perangkat seperti PC ke switch seperti ini di tiap lantai di setiap gedung. Jadi VLAN itu juga pengelompokan VLAN juga terjadi pada access layer. Terus untuk distribution layer itu merupakan jembatan atau pengumpul data dari lantai-lantai tiap gedung. Jadi fungsinya itu switch utama ini, switch DST1, DST2, DST3 itu mengumpulkan seluruh lalu lintas jaringan data dari access layer ini. Terus distribution layer ini juga bertugas untuk mengatur gerbang pertama mengatur gateway pertama keluar jaringan untuk menuju layer di atasnya, yaitu core. Jadi sebelum keluar itu dibatasi apa aja yang boleh masuk untuk ke layer atasnya. Terus pada core layer itu tingkat inti di sini terletak di DTI. Jadi itu sebagai otak utama di dalam jaringan, berpusat di DTI. Terus menghubungkan switch antar gedung. Jadi core 1 terhubung ke DST1, terhubung ke DST2, DST3, terus core 2 juga terhubung ke DST1, DST2, dan DST3. Di setiap gedungnya ini switch DST itu terhubung ke switch pada core. Dan karena jaraknya jauh dari DTI ke FEB, di sini tuh menggunakan fiber optik. Karena lebih dari 300 meter, jadi menggunakan fiber optik pada perencanaan pembangunannya. Terus perangkat di tingkat core ini fokus pada kecepatan mengirim data tanpa ribet. Terus di sini juga terjadi protokol OSPF, yang mana OSPF itu gunanya itu biar bisa bertukar informasi secara otomatis atau dynamic routing sesama perangkat di bawahnya atau layer bawahnya.
tiap gedung. Terus sebelum disimulasikan, yang pertama dilakukan itu adalah mengkonfigurasi setiap perangkat pada setiap layer. Di sini tuh konfigurasi pada router 0. Jadi router enable, terus configure terminal, terus diganti hostname-nya itu menjadi router 0. Terus interface G00 nya itu dideskripsikan sebagai link to core 1, ini link to core 1. Terus IP address-nya itu 192.168.1.10. Begitupun dengan interface yang lain seperti 00, 01, 01 itu link to core 2, ini cross, dia menyilang, dan IP address-nya. Terus ditambah juga OSPF-nya, jadi biar bisa dynamic routing, otomatis bertukar informasi ke network dengan IP ini. Oke. Terus selanjutnya itu konfigurasi pada core 1 dan core 2 juga dikonfigurasi. Pada konfigurasi core 1 kurang lebih sama dengan router tadi. Untuk hostname-nya itu core 1. Terus pada interface-nya 01 sampai 06 dikonfigurasikan seperti interface 01 itu itu sebagai link to core 2. Terus ini link to core 2. Terus dengan IP address-nya sudah tertera. Terus interface 02 itu link jalur menuju ISP1. Terus G03 itu ISP2. Terus G04 itu baru ke distribution 1, 05 distribution 2, dan 03 ke distribution 3. Terus ada router OSPF juga untuk dynamic routing, jadi biar otomatis bertukar informasi dengan network ini. Oke. Terus terdapat IP root juga, ini perintah aturan terakhir. Jadi kalau ada PC user yang mesen data yang nggak ada di database lokal, misalnya user lagi nyari Google, bakal langsung ngelempar paket data itu ke next hop gerbang keluar, yaitu milik router di atasnya. Jadi perintah terakhir sebagai penutup. Oke, next itu kita konfigurasi access layer. Pada konfigurasi access layer itu mengelompokkan VLAN mana aja yang terkonek, yang dibutuhkan perangkat. Oke, seperti VLAN 20 untuk bagian administrasi, VLAN 99 untuk manajemen. Terus dihubungkan juga interface-nya ini G02 ke link jalur ke DST1 ke atas. Dan begitupun selanjutnya
pada tiap perangkat di tiap layer. Pada topologi ini kurang lebih sama bentuk konfigurasinya, yang berbeda hanya di gateway dan VLAN pada masing-masing perangkat serta IP. Selanjutnya itu ketika sudah mengkonfigurasi perangkat pada layer core dan layer distribusi, itu kita meletakkan IP address-nya pada PC-PC di setiap lantai di tiap gedung. Ini IP configuration, lalu diletakkan untuk PC 1 IP-nya segini sampai PC terakhir di gedung 3 lantai 4. Konfigurasinya juga seperti itu pada tiap perangkat di tiap gedung dan di tiap lantai. Selanjutnya ketika sudah terkoneksi, jalurnya itu akan berubah menjadi warna hijau seperti ini, yang menandakan bahwa jalur sudah terkonek sesuai interface masing-masing yang terhubung. Ketika sudah terhubung semuanya seperti ini, itu dilakukan pengujian testing pada misal PC 1 di gedung 1 lantai 1 ke PC 1 di lantai 4. Sekarang kita akan coba tes ping ke PC 1 di lantai 1 ke PC 2 di lantai 2. Ini dia. Command prompt. Di sini saya sudah melakukan beberapa ping ke beberapa PC yang berbeda. Oke. Ping 10, 11, 10, 12. 10, 11, 20, 11. Ketika ping ketika sudah di tes ping, seharusnya itu muncul time dari hop yang dilewatkan. Tapi di sini itu request timeout, yang berarti menandakan bahwa tes pingnya itu error. Biasanya itu terjadi karena salah memasukkan IP atau salah gateway pada saat konfigurasi. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari simulasi topologi pada jaringan FEB di Cisco Packet Tracer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.